Berhati-hatilah kemanapun dan dimanapun kalian berada. Karena bisa saja kalian masuk ke dunia mereka dan tak bisa kembali lagi. Oke, kembali lagi bersama gua Hul di Zona Misteri segmen horor. Setelah kemarin gua ceritakan tentang kisah horor di salah satu kampus Jakarta. Sekarang kita jalan-jalan ke kota Salatiga, Jawa Tengah. Kota Salatiga, Jawa Tengah salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga ini mempunyai 4 kecamatan. Kota Salatiga juga terkenal dengan kota olahraga, yang dimana banyak atlet di kota ini pernah menjuarai kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Meski hanya kota kecil, kota Salatiga juga mempunyai beberapa perguruan tinggi. Salah satunya Universitas Kristen Satya Wacana. Itu bisa dibilang UKSW. Universitas Kristen Satya Wacana juga terkenal dengan kampus Indonesia Mini, yang dimana mahasiswa-mahasiswi, dosen, staf dosen itu banyak dari seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada di kampus ini. Cikal bakal universitas ini adalah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia, bisa disingkat PT-PGKI, pada tanggal 30 November 1956. Lalu, pada tanggal 5 Desember 1959, universitas ini berubah menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian siapkan dulu cemilan dan minumannya. Zona horor aktif. Cerita horor kali ini dialami oleh salah satu mahasiswa UKSW, sebut saja namanya Dodit. Dodit ini adalah salah satu mahasiswa baru yang menginjak ke semester 2. Kejadiannya pada tahun 2013, yang dimana Dodit dan teman-temannya masuk kuliah sore. Dan ketika masuk kuliah sore, otomatis pulangnya malam. Nah, saat itu Dodit dan teman-temannya ini kuliah di gedung F, salah satu gedung yang ada di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Gedung F ini terdiri dari 5 lantai, yang dimana Dodit dan teman-temannya ini kuliah di lantai 3. Setelah selesai kuliah, Dodit dan teman-temannya langsung menuju ke tangga, dan di mana tangga ini langsung ke lantai 1 gedung. Guys, langsung pulang yuk. Capek aku kuliah dari pagi sampai sore gini. Pegel banget nih punggung. Oke deh, kita langsung pulang. Aku juga ngantuk banget, pengen buruan tidur. Ya udah yuk, buruan pulang. Nah, di situ teman-temannya dan Dodit ketika turun, si Dodit kebelet ingin ke toilet. Nah, kemudian Dodit menyuruh teman-temannya untuk duluan ke lantai 1. Nanti dia belakangan, saya ke toilet dulu. Nah, akhirnya Dodit pergi ke toilet dan teman-temannya turun menggunakan tangga. Di samping tangga itu ada lift, yang dimana lift ini sudah tua dan jarang dipakai oleh mahasiswa maupun dosen, tapi masih berfungsi ya. Cuma jarang dipakai saja. Nah, mereka tidak memakai lift itu karena daripada pakai lift yang susah untuk dibuka, kadang bisa, kadang enggak. Entah, enggak tahu sih apa yang menyebabkan lift itu bisa dibuka atau tidak. Yang jelas di situ ada lift. Nah, makanya daripada menunggu lift ini kebuka, mending mereka pakai tangga. Nah, akhirnya setelah Dodit keluar dari toilet menyelesaikan hajatnya, dari situlah Dodit kembali lagi untuk ke tangga, untuk turun ke lantai 1. Tiba-tiba
gak tahu kenapa ya, gak ada angin, gak ada hujan, pintu lift itu terbuka dengan sendirinya. Kok pintu liftnya terbuka ya? Kayaknya bisa ada orang yang pakai nih. Daripada mubazir ya, mending aku turun pakai lift aja deh. Capek juga turun tangga 3 lantai. Padahal lantai 3 sangat sepi. Gak ada mahasiswa ataupun mahasiswi. Dan dosen pun gak ada di lantai 3. Karena saat itu emang benar-benar sepi. Lampunya mati, lorongnya gelap. Tapi kenapa kok tiba-tiba pintu lift ini terbuka dengan sendirinya? Nah dari situlah si Dodit ini pergi ke arah lift. Nah pas di depan lift, dia melihat liftnya nih dari atas sampai ke bawah. Nah dia kayak ragu-ragu ingin pakai lift, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nah di situ tapi dia udah kayak merinding gitu loh, di belakangnya itu merinding. Udah akhirnya si Dodit masuk ke dalam lift. Nah ketika Dodit udah masuk ke dalam lift, dia pencet-pencet nih tombolnya lift. Dia pencet, dia kan mau turun ke lantai 1. Nah dia pencetlah lantai 1. Loh gak bisa, sama sekali nggak bisa. Ini apa yang menyebabkan kok nggak bisa lift ini gitu? Dipencet-pencet terus, dipaksa terus, nggak bisa-bisa. Nah dari situ kok aneh lift ini kok nggak bisa ya. Nah sebetulnya ya lift itu memang lift tua lah, lift yang benar-benar udah lama dibangun. Emang jarang dipakai sama mahasiswa-mahasiswi ya di situ. Tapi pada saat itu Dodit coba aja pakai lift itu kan, namanya juga dia mahasiswa baru gitu ya. Oh dia pencet nih tombol 1 ini mau ke lantai 1 nggak bisa. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang menghampiri Dodit. Jalanlah bapak-bapak ini. Nah, tiba-tiba bapak ini masuk ke dalam lift. Bapak ini siapa ya? Mungkin orang tata usaha fakultas kali ya. Tanpa ada omongan atau sapaan, ya udah, Dodit juga diem aja. Lah, kok ada bapak-bapak ya yang tadi nggak ada gitu. Nah, bapak-bapak ini berdiri di belakangnya Dodit itu tanpa senyum, tanpa ekspresi. Tapi kulit wajahnya itu loh sangat putih, kayak nggak ada darah sama sekali gitu loh. Kayak apa ya? Kayak pucet banget lah bapaknya ini. Nggak senyum sama sekali, langsung berdiri di situ. Nah, akhirnya ya udah, si Dodit lanjutin pencet tombol 1. Nah dia kira juga si bapak ini pasti akan turun ke lantai 1 juga. Karena saat itu emang di lantai 3 udah nggak ada orang gitu. Pencet. Nah, tiba-tiba pintu lift ini ketutup sendiri. Sembari menunggu lift ini turun ke lantai 1, Dodit itu sempat membuka HP dan dia ngechat teman-temannya. Guys, sorry ya, aku baru selesai pipis barusan. Ini aku lagi di dalam lift turun ke lantai 1. Tungguin ya. Kamu kebiasaan lama, Dit. Pipis doang sahabat lamanya. Ngapain aja sih kamu? Yaelah, sorry Put, gitu aja marah. Nah, sembari dia ngechat, matanya tertuju ke arah tombol lift. Yang dimana tombol lift ini nggak turun ke lantai 1, malah naik ke lantai 4, ke lantai 5. Lah, dia kaget. Kok bisa? Ini siapa yang mau ke lantai 5 ini? Atau enggak yang ke lantai 4? Ya udah. Tiba-tiba liftnya ini naik terus dan berhenti di lantai 5. Nah, ketika sudah lift ini berhenti di lantai 5, di situ pintunya tiba-tiba terbuka. Nah, yang tadinya suasananya biasa-biasa aja ketika udah naik, kok ini tambah gak biasa gitu. Anginnya tambah dingin. Disitulah Dodit kayak ngerasa kayak ada hal yang aneh di sini. Anjay, kok bisa sih liftnya berhenti di lantai 5 gini? Mana gelap banget, gak ada orang, serem banget sih.
yang suasana lantai 5 kan, lantai 5 ini kan tempatnya dosen. Nah, lantai 5 ini ada ruangan dosen di situ. Nah, staf-staf dosen, terus ruangan tata usaha, ya kayak gitu di lantai 5. Nah, berarti ini orang kayaknya tata usaha ini. Dia yang mau turun di lantai 5. Dodit kepikiran kayak gitu. Nah, dia lihat orangnya, orangnya ini sama sekali gak senyum. Dari awal tadi sampai ke atas gak senyum. Dan dia gak keluar-keluar di lantai 5. Dia diam aja, berdiri tegap. Matanya hitam. Nah, ini matanya tuh hitam. Kayak dia tuh kurang tidur gitu loh. Nah, terus wajahnya itu pucat banget. Kayak gak ada aliran darah gitu loh di wajahnya. Dan gak senyum sama sekali. Tetap dengan posisi tegap. Apalagi dengan suasana yang dingin itu bikin tambah merinding di situ. Nah, dia kok gak keluar nih. Nah, gini, lantai 5 itu kan gelap nih, lorongnya gelap. Nah, dari ujungnya yang di sana gak kelihatan sama sekali. Si Dodit itu ngelihat kiri kanan, atas bawah itu kayak gak ada apa-apa, sama sekali sepi, Pon. Kayak nggak seperti hari-hari biasa. Kalau di lantai 3 masih sepi, tapi nggak kayak di lantai 5 ini. Lantai 5 sama sekali nggak kelihatan apa-apa, gelap banget. Yang kelihatan hanya pantulan cahaya dari kaca lift. Itu yang kelihatan. Sama pantulan cahayanya orang yang di belakangnya. Bayangannya kelihatan sampai depan tuh, mantul. Tapi dia nggak senyum sama sekali, tetap kayak gitu. Nah, dari situlah Dodit nggak berani. Dari situ Dodit diem aja. Nah, ketika itu tiba-tiba pintu lift ini tutup lagi. Ini kok ketutup lagi? Ini orang kok nggak turun-turun gitu. Nah, dari situlah langsung dipencet lagi untuk ke lantai 1 sama Dodit. Nah, di situ baru lift ini turun. Nah, suasana lift yang tadi lumayan begitu dingin, ini tambah dingin. Dari situ bulu kuduk Dodit tuh merinding, semuanya merinding. Dari situ merinding. Kayak kakinya itu bergetar, tangannya tuh nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain dia. Udah diem. Dia mau noleh ke belakang nggak bisa, noleh ke kiri nggak bisa, hadap atas nggak bisa. Ya udah, dia cuma menunggu kapan ini sampai ke lantai 1. Nah, dari situ, tadinya kerasa cepet naik ke lantai 5, tapi kok ke lantai 1 ini kok lama banget. Nah, dari situ Dodit gak bisa ngapa-ngapain. Dodit sama bapaknya berdua diam. Kayak patung si Dodit nih di dalam lift. Nah, setelah nyampe lantai 2, nah Dodit lihat, lantai 2, ayo ke lantai 1. Nah, baru tiba lantai 1. Dari situlah badan si Dodit yang tadinya nggak bisa gerak, udah bisa digerakkan. Dari mulai tangannya, terus kakinya. Nah, di situ Dodit dalam hati dia bilang, buka, ayo kebuka. Nah, udah nyampe 1 tapi liftnya nggak langsung kebuka gitu, masih diem. Nah, ketika liftnya udah nyampe lantai 1, ketika Dodit udah bisa gerak, nah kepalanya Dodit ini dia noleh ke belakang. Padahal pintu liftnya itu belum kebuka, masih ketutup. Noleh ke belakang, dia lihat. Kaget si Dodit. Tiba-tiba bapaknya senyum kayak kasih apa gitu, kayak tanda-tanda seneng gitu loh sama Dodit. Senyum. Padahal dari awal ketemu sampai lantai 5 nggak senyum sama sekali. Tiba-tiba senyum. Bayangin tuh, tiba-tiba senyum. Kayak badut gitu loh. Badut serem. Nggak senyum, tiba-tiba senyum. Nah, terus pucat lagi. Wah, udah dari situ dia senyum, langsung Dodit hadap ke depan. Nah, kebetulan pas Dodit ngadep ke depan, pintu liftnya kebuka. Nah, dari situ dia melihat teman-temannya udah ada di lantai 1, lagi nongkrong, rokokan, santai. Nah,
langsung si Dodit nih lari keluar dari lift. Nah, dari itu ketika dia udah datang ke teman-temannya, dia lihatlah liftnya lagi. Nah, pintu liftnya langsung ketutup nih pelan-pelan. Pintu liftnya ketutup. Bapak itu yang tadinya senyum langsung mukanya datar lagi. Nah, liftnya naik nih ke atas. Dodit ngeliat. Nah, di situ bapaknya senyum lagi deh. Wah, dari situ udah langsung Dodit ceritain tentang kejadiannya ke teman-temannya yang tadi. Guys, aku tadi kan turun pakai lift. Aku inget banget pencet tombol angka 1, tapi liftnya malah naik ke lantai 5. Pas pintunya terbuka, itu lantainya sepi banget. Gelap total, serem banget deh pokoknya. Serius kamu, Dit? Wah, untung kamu nggak keluar dari lift tadi. Lah, emang kenapa kalau aku keluar dari lift? Kan lantai 5 emang lantainya TU sama dosen kan? Aduh, Dodit pakai polos lagi. Kamu nggak tahu ya kalau ada cerita serem lift gedung kita ini? Ya itu alasan kita nggak mau pakai lift tiap turun. Suka tiba-tiba macet. Nggak cuma macet, Dit. Tapi kalau kamu tadi keluar lift pas di lantai 5, kamu kayaknya nggak bakal bisa balik deh dan ketemu kita lagi. Kamu bisa kesasar ke dunia mereka loh. Nah, setelah diceritakan tentang kisah lift tua yang ada di kampus itu, langsung Dodit merinding. Dia nggak bisa bayangin ya, jika dia itu nggak bisa keluar dari situ, apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, itulah kisah horor mengenai lift tua yang berada di kampus UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, yang dimana lift tua ini memang sudah terkenal dari dulu. Dari turun-temurun cerita legenda lah, sudah menjadi cerita legenda di kalangan mahasiswa yang ada di kampus UKSW ini. Nah, bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja, tapi dari kalangan dosen pun juga udah banyak cerita tentang lift tua ini. Ya, apalagi di kalangan dosen, bahkan masyarakat umum yang mereka di luar kampus atau warga-warga yang berdekatan dengan kampus itu, mereka sudah mempercayai bahwa di salah satu gedung yang berada di UKSW, sebut saja gedung F ini yang terkenal dengan lift tuanya, itu memang benar-benar angker sudah dari dulu. Dan banyak yang kita tidak tahu apa yang menyebabkan lift itu kadang bisa kebuka, kadang enggak. Nah, dari situlah. Namun memang tidak ada penjelasan secara pasti ya, kenapa lift itu nggak bisa dibuka atau bisa dibuka lah. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan cerita horor ini? Atau mungkin kalian belum pernah mengalaminya? Atau yang pernah mengalaminya bisa komen di bawah. Nah, bagi Sobat Zona yang mempunyai cerita mistis atau kisah horor di kampusnya, itu bisa kirim ke email yang ada di sini. Nah, nanti cerita kalian kami bisa ceritakan di YouTube-nya Zona Mahasiswa. Jangan lupa, tengok kanan, tengok kiri. Bisa jadi mereka berada di sana.